kemudian zikir sukut, zikir qalbi sebagaimana supaya sudah sering kita kaji adalah zikir yang menetapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dia dengan zikir ikhlas. Ada satu orang pun yang bisa dekat dengan Allah kalau kita tidak mencoba mengupas kotoran-kotoran hati yang ada di dalam hati kita, dan mengupas sampai bersih kotoran itu dengan cara berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah panjang kita bahas itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu di dalam hatimu, di dalam dirimu. Tadarruan. Dalam menyebut nama Allah itu kita harus merasa bahwa kita lah paling banyak dosanya. Kita harus memandang bahwa diri kita itu sangat banyak perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Kita harus melihat bahwa diri kita itu pernah berbohong, pernah menipu, pernah mencuri, pernah menyakiti orang lain dan segala macam. Kita ulas semua perbuatan-perbuatan dosa kita. Hingga pada akhirnya enggak ada kebaikan yang mau kita tunjukkan kepada Allah. Enggak ada kebanggaan yang mau kita tunjukkan kepada Allah. Maka tadarru itu lawannya takabur. Supaya mati sifat takabur yang ada di dalam diri kita. Takabur itu milik Allah. Membesarkan, membanggakan diri itu milik Allah. Karena Allah memang pantas. Dan dialah yang layak membanggakan diri. Karena tidak ada sedikit pun kekurangan Allah. Kalau kita sedikit-sedikit kurang. Dan punya kekurangan. Hari ini kita sempurna, tetap ada kekurangan. Dikatakan kita sudah maksimal dan sempurna kali, tetap juga ada kekurangan. Jadi kekurangan itulah. Kenapa nggak bisa hilang kekurangan itu dari diri kita? Sadarilah bahwa kita itu adalah hamba, bukan Tuhan. Dosa banyak? Banyak. Maka kikis dia dengan zikir. Dikikis dia. Kalau nggak zikir kita nggak dapat. Ada perbuatan kita yang lain yang menyehatkan kita, menyehatkan rohani kita. Ada juga perbuatan yang menyehatkan rohani, amal-amal perbuatan yang lain. Sebenarnya kalau udah benar-benar kita zikir, mengingat Allah, nggak ada gelisah. Yang ada harapan terus kepada Allah. Muncul roja itu tinggi, harap. Ada juga rasa takut. Takut kita jauh dari Allah. Maka kita berharap supaya kita dekat dengan Allah. Karena rasa takut jauh dari Allah, kita berharap dekat dengan Allah. Apa yang kita buat untuk membuat harapan, memunculkan harapan itu supaya tercapai, dan rasa takut itu pun makin muncul, dan munculnya semakin dekat kita dengan Allah. Zikir. Zikirnya apa? Banyak. Tapi zikir yang paling mantap adalah zikir qalbi. Untuk menetapkan hati. Dunal jahri. Tanpa suara. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan dunal jahri, tanpa suara. Sebut, pandang qalbimu, zikirlah kepada Allah. Jadi kita harus ingat Allah terus. Jadi kalau udah ini ingat Allah terbiasa, kau zikirkan 10.000, lepas kau berzikir 10.000 zikir isbat, zikir qalbi ini, maka kebiasaan itu nanti akan terbawa kemana-mana.
Orang cerita banyak, ini tetap berjalan. Ini mulut, ini cerita macam mana cerita kita, pergi kita jalan-jalan, tapi ini tetap terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kau bawa mobil, bawa motor, bawa kereta kemana-mana, ini tetap jalan. Allah, 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 ingat Allah. Jadi inilah nanti yang akan menebar ke seluruh tubuhmu, bahkan ke dalam pikiranmu. Pikiran itu jernih, pikiran gak kotor. Kalau ini mati, kalau kolbinya mati, pikiran pun kotor. Tak ada yang membentengi, tak ada yang bersih. Begitu kau sendiri di rumah, apalah yang mau kulakukan? Banyak kebaikan yang mau dilakukan ketika sendiri, tapi lebih banyak mengarah kepada yang tidak baik. Di tanganmu handphone, apa yang mau kulakukan? Ada aja gratilnya. Karena nggak ada nur dari hati itu, gelap dia, masuk setan. Coba cek si Anu, halo. Tuh, coba tes dulu ini. Tes, dia pikiran itu kemana-mana. Kalau bukan itu, buka ini. Belum lagi nggak dibuka pun keluar gambar-gambar yang aneh-aneh. Oh, coba dulu diklik, akhirnya jadi semua. Lama-lama apa? Nggak apa-apa kok, cuman di handphone, bukan kenyataan. Iya, tapi lama-lama gelap, pembatas, jadi pembatas, jadi pembatas, jadi pembatas, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kolbi itu harus dijaga. Jadi dijaga kestabilan kolbi itu dengan cara kita tetapkan zikir kolbi itu hidup. Sekarang khusyuk atau tidak khusyuk, belum lagi bisa kau khusyuk, lakukan aja terus. Kadang-kadang itu yang saya sebut itu. Kadang kita belum terasa lukanya besar karena lukamu itu besar. Begitu dia berkurang pun tak terasa berkurang karena rasa sakitnya yang luar biasa. Udah ada kurangnya nggak ada. Padahal udah sembuh sedikit. Cuman karena parahnya sakit itu nggak terasa yang kurang itu. Nah, begitulah hati itu. Karena sudah terlalu tebal penyakit hati itu, kita sudah berzikir ribuan, nggak terasa berkurang, nggak ada juga. Padahal udah banyak berkurang. Itulah setan itu menutupinya lagi. Udah kan nggak ada kurang, nggak usah zikir lagi. Setan itu paling pandai mengelabui kita. Udah nggak usah, dan kali aja itu. Terasa kok, datanglah kejenuhan itu, datanglah sifat bosan itu, sama aja pun. Nah gitu ya, berzikir tak berzikir sama aja, akhirnya tak berzikir. Mana pula sama berzikir dengan orang yang tak berzikir? Makan dengan tak makan sama. Itu dia. Maunya supaya sampai tingkatnya itu, nanti kalian akan rasakan. Kalau udah betul-betul zikir itu hidup, Allah, 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 enak dia. Setelah kuat dia, lapar pun tak lapar. Apa pula lapar tak lapar? Maksudnya lapar itu tak terasa. Lapar itu bisa dihilangkan dengan zikir. Kalah semua keinginan duniamu karena ada keinginanmu kepada Allah lebih besar. Tapi kalau keinginanmu terhadap dunia lebih besar daripada kepada Allah, maka hilanglah semua kenikmatan. Kenikmatan zikir. Maka harus kita penuh. Jadi kalau kita udah penuh kepada Allah, hilang rasa kepada Allah. Apa yang terjadi di situ? Ingat enak hidup. Melihat orang kita senyum. Merasakan apa yang kita dihadapkan Allah kepada kita, kita senyum. Kadang-kadang begini, Allah coba kita, senyum kita. Karena kita paham apa maksud Allah buat kita. Karena itu tanda cintanya Allah. Tapi kita kadang-kadang kesal. Kenapa? Karena kita tidak memahami Allahnya. Karena kita tidak kenal baik dengan Allahnya. Coba kalau kenal Allah dengan baik. Apa maksud Allah? Apa maksud Allah dibuat Allah begitu? Dibuat Allah begini, dibuat Allah begini, dibuat Allah begitu. Apa maksud Allah? Karena Allah rindu dengan kita. Karena Allah sayang dengan kita. Lihatlah kadang-kadang orang itu diuji dengan kebaikan, dengan keburukan. Orang diuji dengan keburukan banyak.
kali segala macam apa persoalannya, keluhan. Orang banyak diuji dengan kekayaan, dengan kesuksesan pun banyak juga alasannya. Jadi yang mana yang sebenarnya? Semua ujian. Semua ujian. Maka naikkan tingkat derajatmu di hadapan Allah dengan cara membersihkan hatimu yang kotor. Hati kita kotor. Jangan merasa bersih. Jangan merasa bersih. Jadi ketika kita jumpa dengan orang yang jauh di bawah kita harus melihat, bisa jadi dia lebih bersih dari saya. Kita nggak tahu siapa yang paling bersih di antara kita. Hatinya itu. Nah, ada yang tahu. Yang tahu siapa? Allah dan kita. Allah itu, kita itu tahunya gimana? Ketenangan kita seberapa. Ini baru kita sama kita yang kenal, kadang-kadang buat sakit hati. Kesel kali kita dengan kawan kita. Aku tadi nggak enakan. Kenapa? Masa dibilangnya saya begini. Begitu aja sudah kau permasalahkan. Itu penyakit hati itu. Masa tadi minum dikasih rawon, nggak dikasih-kasih, saya minum sendiri, dia nggak diajak. Saya palak kali aku namanya. Padahal kita satu pengajian katanya. Itu penyakit hati. Sudah aku cakap minta, aku nggak ada duit. Nggak ada juga. Malu aku dibuatnya. Aku minta sebatang rokok, nggak ada. Coba. Itu penyakit hati. Maka gini ya, di dalam Al-Quran Allah katakan begini. Kita udah tahu ayat ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu hanya yang bersaudara. Jangan artikan sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jauh kali bedanya kan? Orang mukmin itu hanya yang bersaudara. Jadi kalau enggak bersaudara bukan orang mukmin. Jangan katakan dirimu kalau dirimu tak merasa bersaudara dengan dia yang bersyahadat kepada Allah. Jangan katakan dirimu orang yang mukmin kalau orang itu masih membenci dirimu, kau membenci saudaramu. Sejahat apapun dia, seburuk apapun yang dilakukannya, tapi dia ada keyakinan dia dengan Allah, dia beriman kepada Allah. Tapi kau benci, maka kamu bukan orang yang beriman. Kamu bukan mukmin yang disebut Allah. Tapi kalau kita artikan sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, sebatas itu aja. Memang orang mukmin bersaudara gitu kan? Tapi kalau diartikan orang mukmin itu hanya yang bersaudara. Jadi kalau bukan bersaudara, bukan orang mukmin. Orang yang memutuskan silaturahim bukan mukmin. Orang yang tidak menganggap saudaranya, itu bukan orang mukmin. Orang yang tidak peduli dengan saudaranya, itu bukan orang mukmin. Orang yang takut dimarahi saudaranya, ketika dia katakan yang benar, takut dia marah, takut dia nggak dikasih duit lagi, itu bukan orang mukmin. Kan ada orang jahat, tapi rezekinya bagus. Mau ditegur, takut nanti nggak dikasih nyawa lagi, nggak cair katanya. Jadi nggak ditegur, itu bukan orang mukmin. Orang yang baik itu khairul ashab, sebaik-baik sahabat itu adalah yang memberikan petunjuk kepada kebaikan. Bukan, udah nggak apa-apa. Bukan orang yang membiarkan kita lalai kepada Allah. Mentang-mentang dia suka memberikan sesuatu kepada kita, ketika dia melakukan kejahatan, ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak tegur, harus ditegur. Itu tandanya kita sayang dengan dia. Dan kalau kita ditegur, jangan marah. Seharusnya kita bersyukur ada yang memberikan peringatan kepada kita. Kita ganti. Makanya Nabi itu kan inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyira wa nadhira. Nabi itu diutus untuk memberikan kabar gembira, kabar takut. Jadi Allah memberikan menyuruh Nabi kita itu memberikan peringatan kepada kita. Nah, sekarang ganti Rasulullah adalah kita semua saling memberikan peringatan dan nasihat kepada sesama kita.
orang yang beriman, orang yang mukmin. Jadi jangan marah-marahan. Sudah mengaji, nggak cakapan, palak-palaan. Orang yang mengaji, kalau kita udah mengaji begini, lembut hati itu pemaaf, udahlah. Jadi kita berdoa kepada Allah. Sedikit-sedikit banyakkan berdoa, sedikit-sedikit berdoa. Makanya biasakan mulut itu mengeluarkan doa, bukan mengeluarkan cacian, makian. Nggak jelas kau, makin nggak jelas lah dia. Kau doakan dia nggak jelas. Jadi didoakan dia jelas. Kalau rasamu dia bohong, bohong aja kerjamu, jangan. Orang paling jujur ini, gitu aja. Yakinkan dia jujur kepada dirinya dan kepada Allah. Tapi kalau kau zikirkan dalam hatimu zikir Allah ini 10.000, 11.000 doa boronganmu, insya Allah angkat lagi, tetap lagi. Dia kalau udah tembus nur itu dari hati, waduh enak kali, otaknya pun tenang karena bercahaya. Ini kalau dimatikan lampu ini, mana hidung kawan nggak tahu, gelap ya kan. Nah ketika nur ini mati, nggak nampak lagi terang pikiran itu. Mana yang benar, mana yang salah, pokoknya jalan aja lah. Tapi kalau hati itu bersih, oh ini kaki, ini, semuanya kita akan tahu dan jelas. Dan kau akan menjadi orang yang lapang hati kalau hatimu sudah bersih dari kotoran-kotoran dosa itu. Siapapun akan masuk sama. Mau orang yang jahat, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang toleh, penipu dan orang jujur, semuanya masuk. Karena kamu tidak lagi memandang orangnya, tapi memandang perbuatannya. Membenci perbuatannya, bukan membenci orangnya. Semua masuk. Sebagaimana semua masuk. Ini hidung. Hidung ini masuk, ini masuk. Ini masuk. Ini masuk. Ini masuk. Ini masuk. Bahkan induk kaki pun masuk sih. Jadi hati itu harus naik lebih. Maka harus teliti kita. Ini dua, ini dua, ini dua. Gunakan telinga ini baik-baik karena perlunya mendengar kebaikan. Lihat betul-betul karena ada dua mata yang harus betul-betul kita gunakan untuk memperhatikan segala sesuatunya. Bahwa semua harus kita kembalikan kepada Allah. Tangan dua, kaki dua. Langkahkan kepada yang baik. Jalankan tangan ini kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Ini cuma satu. Cuma ini yang satu. Ini satu. Satu pun paling congok ini. Paling banyak bicara. Apapun masuk. Yang halal, yang haram, yang makruh, yang syubhat, segala macam masuk. Lubang keluarnya pun satu. Tambah satu lagi yang kecil. Maka hati-hati di sini. Maka di sini kenapa satu? Satu aja udah ngeri, apalagi dua. Satu aja udah ngeri. Asal cakap sakit hati orang. Asal cakap nyelekit kata orang. Nah, kalau asal cakap kita mau menenangkan hati orang. Ada orang gelisah, tugasmu untuk menenangkan dia. Ada saudaramu yang mukmin gelisah, susah, kau tenangkan dia. Ibadah yang sempurna itu ketika keluar dari mulutmu menyenangkan hati saudaramu. Itulah yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ketika dia resah, datangi. Ketika dia susah, kau datangi. Ini sudah pelit harta, pelit pula mulut. Ada orang pelit bicara kan? Pelit kali bicara.
Kalau udah bicara menyakitkan. Jangan pelit bicara, tapi bicara yang manfaat. Saking pelitnya, salam pun salam monyet. Nggak ada lagi assalamualaikum. Gimana? Apa kabar? Enggak. Naik kereta. Monyet. Kalau hati, padahal ada salam kalau jumpa. Ada salam. Hakul muslim alal muslim sitta. Hak orang muslim dengan muslim itu ada 6. Apabila bertemu, kita. Apabila bertemu, beri salam. Assalamualaikum. Ini enggak. Salam monyet. Coba perhatikan nanti, pergi ke perapat nanti berhenti. Salam monyet, salam monyet. Untuk ke kebun binatang. Salam itu assalamualaikum. Ini dua. Ada lubang yang tak tertutup. Ini lubang tak pernah ditutup. Ini lubang tak pernah ditutup. Tapi coba kau tutup nanti. Tidur. Mati nggak? Mati. Tapi biasanya kalau tutup ini tengah. Tapi capek. Nanti kering. Maka ini, lalu siapakah yang menjaga hidungmu sehingga tidak ada yang masuk ke dalam lubang hidungmu, ke dalam lubang telingamu sampai hari ini? Karena ada zikirnya, keadaan ingat Allah nih. Ini dijaga. Ada malaikat hafizin namanya. Malaikat katibin beda dengan malaikat hafizin. Malaikat hafizin itu malaikat penjaga kita. Katibin bukan penulis. Setiap kau bohong, catatnya. Baik, catatnya. Hafizin yang menjaga seluruh tubuhmu. Kalau nggak dijaga pemasukan itu, tidur kau banyaknya di sini semut, tapi nggak ada yang masuk ke sini. Tapi ke sinimu banyak dia. Tapi dia nggak mau masuk ke sini. Kecuali kau udah parah kali dikasihnya satu. Masuk nih. Sangat jarang masuk itu ke lubang hidung dan ke sini. Karena dijaga oleh malaikat hafizin. 4. Ya Hanan, Manan, Dayyan. Dijaganya. Maka kasih salam, kasihlah bacaan Fatihah kepada malaikat yang 4 nih. Sudah dijaganya kau. Enggak kau baca, enggak berzikir. Setidaknya kau berzikir, ingat Allah. Kalau enggak, kalau sempat dia masuk ke matamu pas tidur kau, matamu satu tuh buka begini, tidur. Kalau masuklah semut ke situ. Tapi semut enggak mau masuk. Semut-semut kecil itu hanya di sini dia. Tak mau dia masuk ke sini. Tak mau dia masuk ke sini. Dia jalan sini. Kalau ke mulut mau dia. Kalau mulutmu bisa bergerak dan mengeluarkannya. Kalau ini enggak. Karena di sini paling bahaya dan di sini. Tahu malaikat itu mana yang apa. Tapi kalau udah palak dia enggak ada, enggak jauh kali dari Allah. Masuk. Nah, ada penjagaannya. Malaikat itu diperintahkan Allah untuk menjagamu. Setiap kita punya malaikat 4 malaikat menjaga kita. Tapi Ustaz, saya banyak dosa. Iya, tetap Allah kasih malaikat yang baik sama kita. Kalau enggak udah matilah. Ini semua badan ini dilindungi Allah. Malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya. Diperintahkan Allah untuk menjaga kita. Ada bagian-bagian organ tubuh ini yang tak bisa masuk benda lain. Apabila masuk benda lain akan menimbulkan penyakit. Maka itulah yang dijaga oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bersih. Ini sombong, hidungnya pun tak dijaga nih. Jaga. Maka jangan sombong, bersihkan hatimu. Caranya mudah. Berzikir. Ada kemarin datang
melapor sama saya yang mengaji, Ustaz ya, alhamdulillah udah santai, udah enak saya di 1000 dalam baca sholawat, dalam hati saya bagus. Zikir qalbinya berapa? Sudah nyaman di tingkat 11.000. La ilaha illallahnya berapa? 1.500. Udah nyaman, udah. Berapa hari? 1 hari. Setiap hari. Jadi zikir qalbi berapa 1 hari? 11.000, Ustaz. Selawat 1.000, Ustaz. Habis itu zikir tahlilnya berapa? La ilaha illallahnya. La ilaha illallah sudah nyaman di 500 sampai 1.000, Ustaz. Kita nyamannya di mana? 1. Ya. Ini Pak. Allah, alhamdulillah. Begitu. Kalau biar tahu rasa nikmat itu tentu harus susah dulu. Ada prosesnya kan? Coba kita yang ingat naik ke papan tinggi. Capek naiknya, begitu sampai di atas puas enggak? Puas, karena kita sudah mengalami proses. Jadi makanya kita kalau mau sampai kepada sesuatu yang menyenangkan, nikmati dari susah. Karena kalau senang duluan untuk menuju senang, mana terasa? Apa yang kau rasakan dari senang, kau nggak tahu apa itu susah. Maka nikmati semuanya menjadi ketenangan dan kesenangan dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandang Allah coba. Di setiap sesuatu itu bisa menyebabkan kau mengingat Allah. Kau pandang meja ini, kau ingat Allah. Kau pandang kitab ini, kau ingat Allah. Kau pandang pohon-pohon itu yang kau ingat Allah. Kau pandang rumah ini menyebabkan kau ingat Allah. Kau pandang orang lain, orang itu menyebabkan kau ingat dengan Allah. Kau mencangkul, kau pandang dan kau lihat, menyebabkan itu mengingatkan kau kepada Allah. Ketika kau hidupkan mesin motormu, keretamu, mobilmu, segala macam, yang kau ingat adalah Allah, bukan keretanya, tapi Allah yang kau ingat. Ketika ada kemarahan, yang kau ingat Allah. Ketika kau marah karena Allah. Ketika yang kau marah itu kau pandang marahmu karena Allah, maka semuanya Allah. Nikmatnya apa? Rasakan sendiri. Rasakan sendiri nanti, insya Allah dapat. Maka jangan malas-malas. Banyak kali alasan untuk tak berzikir. 1000 alasan untuk tidak berzikir. Tapi untuk kombur tanpa ada alasan. Untuk apa yang menghilangkan dan menjauhkan kita dari Allah, nggak ada alasan. Pokoknya itu yang paling mengena. Kita berani mengorbankan segala kebutuhan kita, segala yang penting untuk sesuatu yang tak penting. Ya kan? Demi uang 100.000 kita rela bangun cepat di waktu subuh. Tapi nggak sholat subuh. Kita bisa bangun di waktu tahajud demi nonton bola. Kita bisa bangun di waktu tahajud bukan untuk tahajud, tapi kepentingan duniawi kita. Kita bisa begadang 1 malaman sampai pagi, 1 malaman suntuk hanya untuk bercerita, bukan untuk mengingat. Tapi ketika disuruh untuk mengingat Allah, dan itu jaminannya ketenangan hidup kita, banyak kali ngantuk, berat badan, aduh capek, ini takut kesiangan besok. Padahal ketika main gaplek nggak ada rasa takutmu untuk ketinggalan subuh, nggak ada takut untuk tak terbangun besok. Tapi ketika mau melakukan kebaikan, wah payah, nanti nggak enak badan, ini segala macam, ada aja alasan. Itulah setan itu sedang menunggangi tubuh kita, menunggangi ruh kita. Maka sehatkan dulu roh, sehatkan roh kita hari.
Mulai hari ini kita harus sepakat dengan diri kita, saya harus membangkitkan dan menyegarkan dan memberikan stamina yang kuat untuk rohani saya, bukan hanya untuk jasmani. Jasmani tadi kita udah makan telur, udah makan daging, udah makan sayur-sayuran, udah segala macam. Apa yang dibutuhkan semuanya sudah kita makan, sudah kita berikan kebutuhan jasmani. Rohani belum. Lihatlah badannya ini, sudah. Tapi rohaninya, kurasa gini ya, kalau dilepaskan rohaninya dengan jasmaninya ditunjukkan di sini masing-masing, kurasa rohani kita ini udah keriput, gak berdaya, kurus kerenteng dia. Tapi jasmaninya kokoh, rohaninya mau berdiri pun payah, pakai tongkat pun gak bisa berdiri. Saking gak dikasih makan dia rohani. Jasmani belum apa-apa makan, minum. Nah, habis ini nanti kopi, jasmani. Habis itu nanti mana snack-snacknya? Habis makan snack, habis snack makan, habis itu makan. Itu makanya agak segar, walaupun penyakitan. Kurasa kalau dipisah, andaikan adalah pisah, tapi mati. Tapi kalau dipisah antara jasmani dan rohani kita, nampaklah itu si rohani itu. Maka lemas, tak berdaya. Andaikan kurasa dibuat dengan satu jari udah bisa terangkat rohani itu, saking tak adanya, saking lemasnya. Tapi jasmani itu nggak terangkat, saking kuat. Tapi jasmani, rohani sedang kelaparan, jadi nggak bisa apa-apa lagi, butuh opname dia. Jadi barangkali kalau ini opname semua, habis rumah sakit. Kalau opnamenya opname rohani, maka kita butuh apa? Rumah sakit rohani. Nah, maka dulu guru saya Syekh Muhammad Shalih Fuhan itu disebut dengan dokter rohani, karena dia mengobati rohani orang. Dokter rohani, dia lebih dikenal orang dengan sebutan dokter rohani karena kalau penyakit. Makanya sering saya bilang, kalau dia tidak akan memulai pengajian kalau masih ada yang belum sholat. Dia tahu baunya orang yang nggak sholat. Masih ada orang yang nggak sholat. Pergi dulu sholat, pergi 1, 2, 3. Belum bisa ini, masih ada yang belum sholat, pergi. Tak ada juga yang mau, pergi sholat, pergi sholat. Tunjuknya satu-satu. Dia tahu baunya orang yang sholat dengan orang yang tak sholat. Kenapa? Karena rohaninya sehat. Kita rohaninya nggak sehat, apa mau dicium? Mencium udah nggak bisa, diri pun nggak bisa. Nah, cobalah tengok rohanimu kalau udah sakit. Dikasih pun yang enak tak enak, ya kan? Dan penyakit kita orang Indonesia apa itu? Kalau udah sakit baru dikasih yang enak-enak. Waktu sehat nggak dikasih yang enak-enak. Waktu sehat nggak pernah dibawa ibu, nggak pernah dibeli susu. Begitu sehat nggak pernah datang lagi daging apa semua. Padahal waktu sakit itu nggak ada yang dimakan itu semua. Yang makan siapa? Yang sehat tadi juga. Nah, itu penyakit. Maka kita bangkitkan sifat rohani yang sehat. Zikirlah, zikir qalbi ya. Zikir qalbi itu harus kita padatkan. Tahu Ustadz Mismah? Berapa tahun dia datang mengaji ke rumah? Sampai dia telepon Ustadz, kapan lah naik kaji? Udah 3 tahun nggak naik zikir qalbi itu. Tapi tahu berapa banyak zikir dia satu hari? 11.000, 10.000. Zikir la ilaha illallah 10.000. Ustaz kapan naik? Kok kapan naik? Tunggu saatnya. Kalau Allah sudah menunjukkan naik. Dia tetap zikirnya. Kita dia harus dibangkitkan zikirnya. Ada 30 tahun teman saya berzikir enggak naik-naik.
maka butuh satu keikhlasan. Jangan bosan berzikir. Ini baru lagi berapa lama? Gak ada. Apanya yang nggak ada? Apa yang kau cari rupanya? Cari itu ketenangan. Begitu orang cerita aku dapat ini, aku nggak ada ya. Itu boleh yang kau cari. Maka cari ridho Allah, bukan cari itunya. Kau ada nampak? Ada. Ini. Aku nggak ada loh. Nah, itu yang merusak hati. Itu merusak hati. Dan zikir, aku nggak kalau zikir dia ada begini. Datang ini. Kau? Nggak ada apa-apa. Rasa pun nggak ada, habis. Jadi kalau itu yang kau cari, nggak akan kau dapatkan. Khawatirnya datang setan. Oh ini mau kawannya. Masuk dia ke dalam hatimu, ke dalam pikiranmu. Untuk berubah dia dari sesuatu. Dibuatnya, digoyang-goyangnya badannya, digoyang-goyangnya perut. Ustaz, apa? Aku tadi zikir ada goyang-goyangan. Padahal saya yang goyang-goyang. Yang kau harapkan pula itu. Harapkan ridho Allah. Jadi zikir itu karena Allah. Harapkan kerinduan itu karena Allah. Jadi karena rindunya lah kita kepada Allah, pinginnya lah kenikmatan itu bertemu dengan Allah, kita zikir. Kita zikir terus. Itu dilihat Allah nanti. Jangan kau pertanyakan Allah tahu atau tidak. Kalau kau pertanyakan Allah tahu atau tidak, maka kau imannya tak jelas. Karena Allah itu maha tahu. Kita sudah belajar sifat 20. Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Tidak ada batasan dari penglihatan Allah. Kalau kita masih ada batasan, maka jangan pernah menanyakan Allah tahu atau tidak. Sangat tahu. Kalau kita pura-pura tahu, maka harus berzikir kepada. Yakinlah bahwa Allah tahu itu semua. Tujuanmu itu tahu. Maka zikir. Dia akan mengalirkan energi positif dari ketenangan jiwa itu. Sifat ketuhanan itu. Baru pahamlah kita, maklumlah kita dengan apa yang diberikan Allah dengan kita. Angin ini pun kita bisa ajak bergabung dengan kita berzikir. Semuanya alam ini bisa kita ajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai ketenangan. Kemana kita sahabat kita ada? Jangan kira ketika nggak ada orang, nggak ada sahabatmu, itu karena miskinnya dirimu dengan Allah. Kalau kau kenal dengan Allah, kau akrab dengan Allah, kaya kau karena Allah, maka semua akan menjadi sahabat. Ketika kau duduk sendiri di rumah, akan kau lihat banyak sahabatmu. Ada banyak malaikat di dekatmu. Ada banyak makhluk yang lain di dekatmu yang mengingat Allah. Ayo kita sama-sama mengingat Allah. Ingat gak Nabi Daud alaihissalam ketika dia termenung, datang cacing menegurnya. Hei Daud, kau adalah seorang nabi. Kenapa kau lupa kepada Allah? Aku setiap detik dan setiap saat berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kata si cacing yang mengapa di dalam tanah. Dia lihat siapa? Nabi Daud alaihissalam sedang merenung seolah lupa dengan Allah. Ditegur oleh cacing itu. Kita yang ditegur oleh dia. Dia tak berakal tapi dia berzikir. Kita berakal kok tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berzikir kita. Saya kalau ingat cerita Nabi Daud itu sama cacingku, ya Allah, bergerak badan saya. Sedih rasanya karena kita punya akal, dia tak punya akal. Zikirnya luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saking hebatnya Nabi Daud. Apa namanya? Besi itu bisa lembut. Besi itu seperti apa dibuatnya? Seperti tepung. Bisa diginikan. Besi. Tapi lupa kepada Allah. Apalah yang kau banggakan? Karena Nabi Daud penguasa itu, raja. Apalah yang kau banggakan dari kerajaanmu kalau kau tidak ingat dengan Allah? Tak ada yang bisa kau banggakan karena tidak ada hidup hatimu. Maka zikirlah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Maka terkenal dari dulu sampai sekarang zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Zikir cacing itu. Maka kalau kau mancing, kalau kau mengambil cacing itu,
Kau salam dulu ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, baru ambil. Ini enggak permisi-permisi. Kalah kau dengan dia. Zikir lagi. Sama-sama berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua menjadi sahabat kita. Ini semua sahabat kita. Di mana-mana kita tidak sendiri. Walaupun kita sendiri, tapi banyak sahabat kita. Ini juga yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang di langit di bumi bertasbih kepada Allah. Kayu, apa yang ada? Bantanmu pun berzikir kepada Allah. Masa kau tak berzikir dengan Allah? Jadi kalau semua kau rasakan berzikir, semua tubuhmu pun akan ikut berzikir. Kulitmu akan berzikir, dagingmu akan berzikir, darahmu, air yang ada dalam tubuhmu akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ikut berzikir kepada Allah. Tulangmu, sumsummu semua ikut berzikir kepada Allah. Darah yang mengalir itu semua mengalir atas nama Allah. Bukan lagi seksuk, tapi apa? Allah, 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 la ilaha illallah. Itulah suara yang mengalir dalam tubuh. Jadi apa lagi gelisah? Kalau semua sudah berzikir kepada Allah, Masya Allah. Nikmat. Kita udah kaji. Nah, ini hanya kilasan-kilasan ini. Sebenarnya kita mau kaji sifat wujud tidak Bapak mukhalafatul awadid. Tapi saya lihat matanya tidur, hatinya pun tidur. Kalau matanya tidur, hatinya nggak tidur, masih semangat saya. Maunya hatinya tetap hidup. Karena dulu saya ngajar pun tidur. Tapi ngajar. Nyenyak saya ngorok saya, tapi saya ngajar. Banyak yang ikut ngaji. Waktu dulu tekan barang. Tapi ini nggak bisa. Karena semuanya mata tidur, hati pun tidur. Tidurlah. Sambil zikir, ya, sambil zikir. Ngaji gini harus hidup hati. Ngaji gini harus hidup hati. Sepalak-palaknya kau nengok istrimu, senang jadi. Sudah kesal kali perbuatan yang dibuatnya membuatmu kesal, akhirnya kau senang nengok dia. Karena kau ingat Allah, kau marah karena Allah. Berubah. Jadi kalau hatimu memandang dia karena Allah, maka berubah itu. Lihat Nabi Muhammad SAW, ketika dia datang ke negeri Taif, orang itu melempari dia, tapi dia baik dalam pandangannya. Ya Allah, jangan kau siksa mereka, jangan kau sakiti mereka. Mereka berbuat seperti ini karena mereka nggak tahu maksud saya. Kan kita sering mau buat baik sama istri, rupanya marah dia, nggak cocok caranya rupanya. Kenapa? Karena nggak ingat kita dengan Allah itu. Saya udah kaji-kaji, saya coba proses mempelajari. Kenapa marah? Padahal udah disek dari jalan, udah jauh nih buat bicara, cara ngomongnya begini. Tiba-tiba kacau, udah gitu dia. Tapi ketika kita robah, kita kaji lagi, oh ternyata kita mau berbuat sesuai dengan pikiran kita, nggak kita ikutkan Allah. Coba dalam setiap perbuatanmu kau ikutkan Allah, maka indah. Kamu ngasih hadiah, ya Allah, jadikan hadiah ini menjadi ketenangan bagi istriku. Ini enggak kau aneh. Senanglah istriku ini dengan hadiah yang kuberikan ini. Begitu sampai sana, aku nggak butuh ini, aku butuh yang ini, katanya gitu. Katanya gitu hati itu. Selesai. Palak kau satu malam nggak bisa tidur. Tapi kalau kau sertakan kepada Allah, insya Allah semuanya akan aman. Ini nggak kau ikutkan Allah, padahal Allah yang memberikan ketenangan. Siapa yang membuat hatimu tenang? Allah. Siapa yang bisa membuat kau menerima keadaan itu? Allah. Yang membuat saudaramu itu tenang, jiwanya tenang, siapa? Allah. Ketika kau berpikiran bahwa dia akan marah dengan perbuatanmu, tiba-tiba dia lembut. Kenapa? Karena Allah. Maka kau sertakan hidupmu dalam setiap tindakanmu Allah. Bagaimana supaya ini terus terjadi? Ingat Allah banyak-banyak. Zikirnya banyakkan. Walaupun banyaknya itu tidak menjamin, tapi itu adalah bahagian daripada usaha kita bagaimana supaya kita tetap terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum apa-apa udah kau putuskan bahwa kau itu bisa menyenangkan Allah. Tidak, yang menyenangkan itu Allah. Yang membuat hati orang itu senang siapa? Allah.
Jadi ngasih dia, aku belilah hadiah handphone biar senang. Aku nggak butuh itu, aku butuh duit untuk belanja anakku, katanya. Selesai. Udah habis duit dibelikan ke handphone. Tapi coba kau berdoa, ya Allah, jadikanlah ini menjadi penenang hati istriku. Dia ingat kepada Allah dengan kasih sayang ini. Sertakan semua Allah dalam setiap tindakan yang kau lakukan. Insya Allah semua akan menjadi nyaman. Kalau ketemu nur dengan nur, makin terang. Kalau ketemu nur dengan ini gelap. Jadi harus terus kau bangkitkan semangat zikir itu kepada Allah. Uzkurullaha katsira. Suratul Jumu'ah. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha. Bukan. Idza nudiya lis-shalah. Terus fas'au ila zikrillah. Segera kau mengingat Allah. Wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Jadi dalam Jumat kita laki-laki haram jual beli kalau dalam keadaan Jumat, ya kan? Jadi kalau begitu bagaimana? Zikirlah kepada Allah. Maka dalam jualan itu, kenapa dibahas jual beli? Maka ketika nggak ada kelarangan dalam berjual beli, maka ingat Allah dalam jual belimu. Dalam dagangmu kau ingat Allah. Dalam pekerjaanmu kau ingat Allah. Kalau kau ingat Allah, yang sedikit jadi banyak, yang banyak jadi berkah, yang berkah menjadi. Jadi semuanya akan semakin baik kalau kita ingat Allah dengan baik. Kalau ingat Allah dijauhkan, justru kita bahkan melupakan Allah, maka ingat semua akan hilang. Yang kau kejar pun akan hilang, yang dapat pun akan hilang pula. Tapi kalau ingat Allah, kalau dekat dengan Allah, yang jauh mendekat, yang ada semakin baik dan semakin berkah. Saya coba contoh. Apa yang kau susahkan, apa yang kau ributkan, apa yang kau hilangkan, selalu orang bermasalah dalam bentuk apa? Rezeki. Semua orang takut tak punya rezeki, padahal sudah dijamin rezekinya. Sudah dijamin nggak rezekinya? Sudah. Tapi kita takut kehilangan rezeki. Ketakutan kita kehilangan rezeki lebih tinggi daripada ketakutan kita kehilangan Allah. Kalau kita kehilangan Allah, semua tak dapat apa-apa. Kalau rezeki itu nggak akan hilang, karena Allah sudah menetapkan itu dalam wilayah kita. Jadi jangan takut kehilangan rezeki. Saya coba saya berencana kemarin mau berangkat pulang mengantar anak itu di hari Rabu itu. Ini hari apa? Hari Jumat. Hari Rabu sudah harus saya antar karena udah masuk sekolah. Tapi Allah kata beda. Sudah mau saya beli tiket, tak boleh. Entah gimana nggak jadi saya beli tiket. Nggak jadi berangkat. Ternyata Allah kasih rezeki dengan berbagai macam cara. Satu hari ini, dari semalam, hari ini Allah kasih rezeki untuk beli tiket. Jadi tidak terpakai uang yang saya siapkan untuk beli tiket, karena itu butuh untuk yang lain. Jadi Allah gantikan dengan sesuatu yang berbeda. Ini untuk tiketnya. Jadi kadang-kadang begitu Allah menggantinya. Caranya gimana itu? Caranya kita sertakan Allah dalam kehidupan kita. Kita sikit-sikit mengadu kepada Allah. Yang tahu kita itu siapa? Allah. Bahkan istri, anakmu, siapapun nggak tahu dengan dirimu, dengan keadaanmu. Keluargamu nggak tahu keadaanmu, miskin, keadaanmu kurang atau cukup. Nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Allah dengan kalian sekeluarga. Keluargamu itu dengan Allah, itu yang tahu. Lalu siapa yang bisa mencukupi semua kebutuhanmu? Orang lain? Enggak. Allah. Enggak ada yang tahu yang kau inginkan kecuali kau sebutkan. Tapi tanpa kau sebutkan, Allah tahu. Allah tahu. Lalu kenapa kau mengadu kepada orang yang tak bisa tahu dan yang tak bisa memenuhi apa yang kau inginkan?
Sementara yang tahu apa yang kau butuhkan dan yang bisa memenuhi apa yang kau butuhkan kau jauhi. Kau dekati orang yang tak bisa memberikan kebutuhan dan menutupi kebutuhanmu.